Assalamualaikum teman-teman. Balik lagi di Buna Classroom dan selamat datang buat yang baru mampir di channel aku ini. Jangan lupa klik tombol subscribe dan aktifin loncengnya ya, biar kalian gak ketinggalan video-video aku yang terbaru. Karena aku bakalan bikin video pembelajaran yang menarik dan bermanfaat buat kalian tonton. Di video kita kali ini, kita akan membahas tentang kerajinan limbah lunak. Indonesia memiliki kekayaan alam yang begitu indah. Patutnya kita harus bersyukur berkat anugerah dan karunia yang Allah berikan dengan cara menjaga dan merawatnya. Selama pandemi ini, kita memiliki kebiasaan baru yang tanpa kita sadari dapat membahayakan alam kita. Kebiasaan itu adalah meningkatnya minat kita untuk berbelanja online. Belanja online memang merupakan solusi yang tepat bagi kita untuk berbelanja kebutuhan di saat pandemi seperti saat ini. Tetapi muncul polemik baru, yaitu meningkatnya penggunaan plastik sekali pakai yang memang dirasa sangat higienis saat ini. Sayangnya, banyak sekali masyarakat yang masih acuh terhadap masalah limbah. Tidak sedikit dari mereka yang membuang sampah sembarangan. Akibatnya, lingkungan kita menjadi semakin tercemar. Apakah kita akan terusir oleh sampah kita sendiri? Masa penguraian limbah. Teman-teman, kalian tahu tidak bahwa limbah memiliki masa penguraian yang berbeda-beda loh? Contohnya seperti botol plastik. Botol plastik merupakan jenis limbah yang tidak dapat dihancurkan. Sama halnya seperti styrofoam. Kalau kaleng memiliki masa penguraian sekitar 80 sampai 100 tahun. Wah, lama sekali ya. Sedangkan kertas memiliki masa penguraian yang sangat sedikit, yaitu sekitar 2 sampai 5 bulan. Arti limbah. Teman-teman, kalian tahu tidak apa sih arti limbah? Apakah sesuatu yang lebih pantas dibuang daripada mantan? Ups, salah. Yang benar adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia sehari-hari maupun proses alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Selanjutnya adalah berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya, limbah dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah limbah gas. Limbah gas merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Limbah ini tidak dapat dibuat kerajinan mengingat wujudnya yang tidak berbentuk. Contohnya seperti karbon dioksida, karbon monoksida, HCl, NO2, dan SO2. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah jenis ini memiliki fisik berbentuk zat cair. Limbah ini juga tidak bisa dibuat kerajinan. Contoh limbahnya adalah seperti air cucian, air rembesan AC, air sabun, dan minyak goreng buangan. Yang ketiga adalah limbah padat. Limbah padat dapat dijadikan benda kerajinan, mengingat sifat wujudnya yang padat.
Contohnya seperti plastik, kertas, kardus bekas, kayu, ban bekas, dan lain sebagainya. Berdasarkan sumbernya, limbah dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah daerah pertanian. Limbah ini ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Yang kedua adalah industri. Limbah ini ditimbulkan karena ada hasil pembuangan industri. Yang ketiga adalah pertambangan. Limbah ini ditimbulkan karena kegiatan pertambangan. Dan yang terakhir adalah domestik. Limbah ini berasal dari rumah tangga, pasar, restoran, dan pemukiman penduduk. Berdasarkan senyawanya, limbah dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah limbah organik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Limbah organik mengandung unsur karbon. Limbah ini dapat ditemui di berbagai kehidupan kita sehari-hari. Contoh limbahnya adalah seperti kulit buah, sayur, daun, batang pohon, biji-bijian, kotoran hewan, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah anorganik. Limbah jenis ini sangat sulit untuk diuraikan, bahkan dia tidak dapat membusuk. Limbah anorganik tidak mengandung unsur karbon. Contoh limbahnya seperti plastik, pecahan kaca, besi, kaleng, dan lain sebagainya. Pengolahan limbah. Pengolahan limbah dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah reduce. Reduce adalah mengurangi atau meminimalisir limbah. Contohnya seperti penggunaan kresek yang sudah mulai dikurangi dengan cara menggunakan paper bag. Yang kedua adalah recycle. Menggunakan kembali. Contohnya seperti misalnya kita mempunyai tas yang bolong, maka tas tersebut dapat kita jahit kembali dan dapat kita pakai kembali. Yang terakhir adalah recycle. Recycle adalah mendaur ulang limbah. Contohnya seperti botol air mineral yang sudah tidak terpakai dapat kita gunakan kembali sebagai vas bunga. Reuse dan recycle mempunyai persamaan, yaitu mempunyai tindakan menggunakan kembali. Tetapi reuse dan recycle juga mempunyai perbedaan loh, yaitu dari kegiatan penggunaannya kembali. Reuse mempunyai bentuk dan sifat yang sama untuk benda yang digunakan. Sedangkan recycle mempunyai bentuk dan sifat yang berbeda untuk benda yang digunakan. Kerajinan limbah lunak. Kata lunak dari kerajinan limbah lunak mengacu pada sifat lunak, yaitu limbah yang bersifat lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Berdasarkan jenisnya, limbah lunak dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama adalah limbah lunak organik. Limbah lunak organik lebih banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun, semuanya harus melalui proses pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Contohnya seperti daun-daunan, kulit buah, hasil olahan tumbuhan seperti kertas, dan lain sebagainya. Limbah lunak organik juga dikatakan sebagai limbah basah.
Hal itu disebabkan karena limbah tersebut memiliki kandungan air yang cukup tinggi dan mudah sekali membusuk. Contoh kerajinannya adalah lukisan dari biji-bijian, topi dari pelepah pisang, kertas daur ulang, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah limbah lunak anorganik. Limbah ini berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi sehingga menghasilkan bahan yang lembut, lentur, empuk, dan mudah dibentuk dengan bahan yang sederhana. Sementara sifat dari limbah lunak anorganik ini sangat sulit sekali diuraikan dan memerlukan waktu yang lama dalam proses penguraiannya. Limbah lunak anorganik umumnya berasal dari kegiatan industri, pertambangan, dan domestik, yaitu dari sampah rumah tangga. Contohnya seperti kain perca, kotak kemasan, styrofoam, dan lain sebagainya. Hampir semua limbah lunak anorganik dimanfaatkan kembali sebagai produk kerajinan dengan menggunakan alat yang sederhana. Setelah kita mempelajari apa itu kerajinan limbah lunak, masa penguraian limbah, wujud limbah, proses pengolahan limbah, dan lain sebagainya, sekarang kalian mengerjakan tugas yang saya berikan ya. Selamat mengerjakan, dan terima kasih sudah menonton video saya ini.